Akhirnya tantangan yang kita hadapi ke depannya adalah berkaitan dengan soal lingkungan. Lingkungan betul-betul harus dipulihkan. Lingkungan dalam hal misalnya hutan, keseimbangan alam ya. Karena dengan bencana yang ada di Pulau Sumatera ini sudah harus menjadi pelajaran dan pembelajaran. Kalau kita tidak jadikan pelajaran, ya kita akan dihajar dengan alam ini. Maka saya, saudara dan sahabat sekalian, berpendapat bahwa pemimpin di Indonesia ini salah satu syarat utamanya adalah harus mengerti dan paham tentang tata kelola bumi kita di Nusantara ini. Saya pada akhirnya mencoba mencari catatan-catatan tentang generasi-generasi terdahulu. Dan banyak ya yang saya temukan bahwa hal-hal yang dibicarakan adalah soal bumi, soal bagaimana menjaga alam. Mungkin karena atas pengalaman mereka di masa lampau, atau karena pengetahuan mereka. Karena dulu kan generasi yang betul-betul menghabiskan waktu dengan bertafakur, memohon petunjuk dari semesta. Sehingga saya mulai mengerti dan paham selalu soal bumi, soal tata kelola, soal menjaga bumi. Nah, ini bisa kita temukan dalam tradisi dan budaya dari semua suku yang ada di Indonesia ini. Selalu saja mengajarkan tentang kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan di bumi Tuhan ini. Saya mulai paham pada akhirnya bahwa ancaman yang serius dan yang nyata bukanlah perang, tetapi ya bisa saya katakan ketidakstabilan alam. Sehingga pada akhirnya kan alam akan menstabilkan dirinya sendiri. Jadi bencana yang kita katakan bencana ini termasuk bencana ekologis ya, atau ekologi atau apalah yang hari ini terjadi di Sumatera, atau bencana alam begitu ya. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kalau kita salah kelola negeri ini, kalau kita asal kelola negeri ini, ya kita akan mengalami situasi dan keadaan sebagaimana hari ini dirasakan saudara-saudara kita di Sumatera. Apakah ini hanya terjadi di Sumatera? Belum tentu. Karena kalau kita bicara soal banjir di Sumatera ini, baik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kalau sudah musim hujan selalu ada tempat-tempat tertentu yang mengalami yang disebut banjir ini. Tapi banjir dalam hal air genangan biasa. Pada saat kemarin badai ini hadir di Pulau Sumatera, maka ya sungai yang tadinya airnya sudah pada dangkal, atau bahkan sudah yang disebut sungai mati kalau istilah saya itu sudah kering, ada yang hanya airnya sampai setinggi lutut orang dewasa, itu langsung menjadi 5 meter, 7 meter. Nah, saya coba melihat sungai, aliran sungai yang ada di Aceh Tamiang dengan menggunakan Google Earth. Memang sungainya bukan sungai dalam istilahnya kecil, sungai yang sangat besar sekali, lebar begitu ya. Dan setelah saya coba ikuti sampai ke hulunya sana, ngeri Pak, karena ada tambahan aliran sungai dari arah kiri, arah kanan. Nah, sehingga kalau kita lihat juga di sepanjang sungai itu sudah ditanami sawit dan perkampungan ada di situ. Itulah sehingga menjadikan parah ini ya, peristiwa ini menjadi hal yang pada akhirnya mau tidak mau keadaan ini ya, pada akhirnya alam memaksa kita untuk pada akhirnya kita harus fokus. Kalau kita mau benar-benar selamat, atau kalau kita masih mau mencoba bermain-main dengan alam, ya saya kira bisa juga ya, tapi dampaknya tentu kita sudah tahu kan. Yang paling harus menjadi istilahnya yang terdepan, dan kemudian ya sebagaimana bernegara itu kan ada pemimpin-pemimpin kan, ada pemimpin di negara ini kan, ada pemimpin di semua level dan tingkatan. Mereka lah yang harus kemudian bersuara lantang tentang ini dan kemudian melakukan langkah-langkah yang betul-betul real dan konkret.
sehingga 5 tahun ke depannya atau setahun yang ke depannya yang akan datang, ya 10 tahun mendatang tidak ada lagi peristiwa begini. Nah, karena menurut para pakar, ya pakar tentang kebumian, ini terjadi karena apa? Pemanasan, Pak. Hawa panas istilahnya bertambah. Kondisi cuaca kita panasnya itu sudah tidak seperti biasa. Karena apa? Penggundulan hutan. Dan saya coba melihat di Google Earth, memang banyak aktivitas-aktivitas yang merusak hutan. Ada aktivitas tambang, saya juga ngerti apa itu ilegal atau legal, ya. Tapi itu berada di di pegunungan-pegunungan, Pak. Baik di Aceh, ya, di Sumatera maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Banyak aktivitas itu bisa kita lihat dengan citra satelit misalkan atau Google Earth. Nah, ini apa ini? Nah, oleh karena itu, kesadaran yang paling utama menurut saya adalah kita sebagai rakyat. Bagaimana ini? Ya, kesadarannya harus seperti apa? Maka saya katakan kalau kita memilih pemimpin salah pilih, ya salah dalam artian kita tidak tepat indikator-indikator sebagai pemimpin itu sendiri, malapetaka yang akan kita alami sebagaimana bencana alam hari ini. Itu yang saya pahami, saudara dan sahabat sekalian.